Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin ini resonate dengan kalian. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ya, mungkin ini bukan pembacaan untuk kalian. Oke, kali ini temanya aku akan mengambil tentang akankah dia, orang yang kamu pikirkan sekarang, akan kembali. Boleh kalian pikirkan orangnya dan sebut namanya di dalam hati ya. Dan pembaca ini bisa vice versa karena ini bacaannya general. Ya, bisa ini ceritanya tentang kamu ataupun tentang dia, orang yang kamu fokuskan. Oke, kalian situasikan aja dengan keadaan kalian ya. Oke, akan aku mulai. Situasinya seperti apa? Aku akan menggunakan tarot Oracle Romance ini ya. Oh, ada deception di sini ya. Ada yang memakai tipu daya atau yang memanipulasi atau sedang memakai topeng. Dia tidak jujur di sini orangnya. Dia tidak mau mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya di sini. Ya, masih banyak yang dia tutup-tutupi di sini. Orangnya pintar juga mungkin menyembunyikan perasaan dia. Oke, ada flirt, ada penggoda ya. Mungkin di sini mungkin di sini dia tergoda oleh sesuatu ya, atau mungkin dulu dia pernah tergoda ya. Mungkin dia ini mantan kamu atau masih menjadi pasanganmu yang sering tergoda oleh wanita lain di luar sana ataupun pria lain di luar sana ya. Jadi dia orang yang manipulatif dan pintar sekali menyembunyikan perasaan ataupun situasi ataupun keadaan sebenarnya. Oke. Ada religious factor ya. Mungkin hubungan kalian ini dipengaruhi oleh spiritual ataupun religious factor. Maksudnya itu gini, kayak kalau misalkan kalian suka dengan seseorang atau mencintai seseorang, tapi orang itu kayak bermain hati nih ya, kayak gini, mudah tergoda, kemudian banyak sekali pasangan di luar sana atau ya ganti-ganti pasangan seperti itu. Tapi karena kamu sangat mencintai dia dan sangat menginginkan dia, sehingganya kamu di sini mungkin meminta kepada Sang Pencipta, berdoa, beribadah ya dengan rajin untuk membuat dia itu kembali kepadamu atau mencintai kamu seperti itu. Intinya ada secara spiritual di antara kamu ataupun dia ya, yang kuat spiritualnya kayak gitu. Tapi aku rasa ya bisa jadi sih, bisa dia ataupun kamu ya. Kalian kondisikan aja situasinya. Oh, express your love di sini. Mungkin kamu di sini orang yang bukan suka mengekspresikan, tapi ya sudah menunjukkan ya ekspresi cintamu kepada dia, tapi mungkin karena dia dulunya suka bermain ya, dan mungkin akhirnya sekarang dia tersadar di sini mungkin dia sudah mengekspresikan cintanya juga. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya ketika setelah sekian lama penantianmu, akhirnya dia juga mengekspresikan mengekspresikan cinta dia kayak gitu. Tapi kenapa di sini tiba-tiba aku kepikiran membuat pembacaan tentang akankah dia kembali ya? Berarti kan di sini ada suatu pengharapan ya, pengharapan
dari kamu untuk dia datang. Oke. Unrequited love. Oke. Akhir-akhir ini ya akhir-akhir ini kartu ini sering keluar dari pembacaan aku. Ada cinta yang sepihak ya, cinta sepihak mungkin di sini. Ketika dia sudah menyatakan cintanya dan kamu sudah tahu jelas bahwa dia orang yang mudah tergoda ya dengan lawan jenis di luar sana, sehingganya kamu tuh kayak yakin gak yakin dengan dia apakah benar dia ini mencintaimu atau tidak gitu ya. Jadi bisa jadi kamu yang merasa tidak percaya pada dia sehingga dia merasa kayak dia hanya mencintai kamu sepihak, kamu sudah tidak mencintai dia lagi, ataupun mungkin kamu masih ragu atas cinta dia ke kamu kayak gitu. Makanya pada situasi sekarang nih ada pertanyaan yang akankah dia kembali seperti itu ya. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya ya. Oke, ada Seven of Wands. Oh, oke. Karena ini pembacaannya untuk dia berarti kan ya. Aku rasa dia di sini sedang kesulitan ya, sedang berjuang dengan hidupnya. The Magician juga di sini dia sedang melakukan banyak upaya juga ya. Atau mungkin upaya dia selain untuk keseimbangan kehidupannya, juga dia di sini berupaya untuk tidak menunjukkan bahwa dia mencintaimu seperti itu atau masih memiliki perasaan padamu ya. Intinya ini ada upaya untuk memanipulasi The Magician ya. Aku rasa dia juga sedang berjuang dengan hidupnya, entah itu dengan karir dan finansial ya. Oke, The Tower keluar. Ada sesuatu yang membuat ini menjadi jelas gitu ya. Aku rasa dia di sini sedang diberikan suatu hukuman atas tindakan dia di masa lalu ya. Dan sekarang kejelasannya cukup terlihat ya bahwa dia sedang ada masalah besar dalam finansial ya, dalam finansial. Mungkin dia dulunya ketika masih masa-masa dia mudah tergoda ya, entah itu tergoda dengan lawan jenis ataupun tergoda dengan hal-hal yang adiktif gitu ya, akhirnya dia terlilit oleh kekurangan finansial sekarang kayak gitu ya. Entah itu dia memiliki banyak hutang seperti itu ya, sehingganya The Tower ini keluar ini untuk menunjukkan pada dia bahwa inilah akibat dari apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Ya, mungkin dia dulunya ya orang yang berkecukupan, orang yang mapan kayak gitu ya. Makanya di sini ada Ten of Pentacles, tapi setelah dia melakukan suatu hal yang di luar jalur di luar jalur yang Tuhan atau Sang Semesta inginkan, sesuatu yang baik gitu ya, di luar jalur yang baik, akhirnya dia diberikan tower gitu ya, dia diberikan karma, dia sedang membayar karmanya seperti itu. Oke, ada Nine of Sword. Nine of Sword di sini aku lihat dia di sini cukup terpuruk, sedih dan bahkan sampai sulit tidur ya, karena dia
mungkin terlilit hutang ya, terlilit hutang ataupun ya sedang di posisi terbawah sekarang ya, posisi dia kesulitan ya, bahkan tidak ada eh, bantuan ataupun apa ya, pandangan untuk masa depan dia, pandangan ke depannya seperti apapun dia bingung, masih kayak gitu. Pokoknya intinya dia lagi sulit banget deh, ya lagi terpuruk banget. Oke, ada Knight of Cups ya. Oke, mungkin ya di saat dia sedang terpuruk gini, ya dia kepikiran kamu, atau mungkin dia kepikiran untuk kembali kepada kamu, Knight of Cups ya, dia kembali ingin oh ya, dia punya pemikiran untuk kembali ke kamu ya, karena mungkin di sini dia melihat kamu udah seimbang ya, sudah apa tuh namanya, intinya tuh kayak orang yang nggak punya banyak masalah, nggak punya tekanan, bahkan dia melihat di sini kamu bahagia gitu, jadi dia ingin punya keinginan untuk mendatangi kamu di sini ya, aku lihat seperti itu. Atau kalau dia ini, tapi mungkin, tapi bisa jadi ya ceritanya dia akan datang ke kamu ketika dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya, ketika dia sudah seimbang atau sudah kelar dengan masalahnya saat ini kayak gitu. Oke, Four of Wands ya. Oke, karena dia di sini juga mengharapkan suatu kebahagiaan ya, suatu kebahagiaan di hubungan ini, di hubungan kalian. Tuh, ada the lovers ya, dimana kalian memang sama-sama saling mencintai. Namun di sini salah satu dari kalian atau mungkin ini dia ya, masih juggling, masih bingung untuk kembali ataupun tidak ya. Karena di sini situasi dia sedang sulit, sedang bingung, sedang ya mungkin terlilit hutang ini ya. Intinya dia berada di posisi terbawah kayak gitu ya dalam kehidupannya. Jadi dia masih bingung untuk datang kembali atau tidak. Padahal kalian ini di sini ada the lovers ya, sama-sama saling mencintai. Dan the lovers ini juga bertanda bahwa adanya suatu perbedaan yang cukup 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 besar ya, sehingganya aku rasa di sini kalian situasinya sering on off ya, dan karena situasi yang banyak perbedaan, entah itu perbedaan usia, jarak, kemudian bisa sosial, maksud aku agama gitu ya, agama ataupun suku ya, ataupun ya budaya. Apapun itu perbedaan yang cukup besar ini yang membuat kalian sebenarnya terikat. Maksudnya terikat itu kayak codependency, adiktif, ya kecanduan seperti itu ya, keterikatan kayak gitu ya, sulit untuk lepas dari situasi ini. Namun karena banyaknya perbedaan sehingganya kalian tuh kayak sulit untuk bersatu. Jadi ketika kalian terkoneksi ataupun terhubung ya di sini, kalian itu sering situasinya itu kayak terkoneksi dan pergi kayak gitu loh ya, padahal kalian sebenarnya sama-sama saling cinta. Oke, tapi di sini tuh kayak kalian banyak 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 konflik kayak gitu ya, banyak konflik, banyak trust isunya kayak gitu. Oke, the Fool. Mungkin di antara kamu ataupun dia di sini ada yang menginginkan suatu situasi baru ya, atau mungkin dia di sini yang menginginkan situasi baru, dia ingin kembali dengan versi baru ataupun ingin memiliki hubungan yang apa maksudnya itu, hubungan dengan kamu tapi dengan prinsip ataupun pemikiran ataupun cara memiliki
hubungan yang berbeda dengan yang kemarin kayak gitu ya. Aku lihat di sini the Fool. Atau mungkin di sini juga bisa jadi dia menginginkan sesuatu yang baru, atau mungkin dia sedang berusaha secara finansial dan dia sedang berada di pekerjaan yang baru gitu ya. Ada Nine of Pentacles ya. Ya, Nine of Pentacles ini orang yang dermawan, orang yang baik, hanya saja dia kayak mengharapkan sesuatu. Jadi kebaikan yang dia berikan kepada orang lain itu dia kayak mengharapkan sesuatu. Adanya suatu timbal balik seperti itu ya. Oke. King of Pentacles ya. Dia di sini sedang berupaya keras, sedang bekerja keras ya. Secara finansial ya, dan aku lihat di sini mungkin dia ingin stabil terlebih dahulu secara finansial, dan mungkin ya kalau dilihat sebenarnya dia juga secara finansial itu mungkin akan menjadi lebih baik ya. Ya, dia akan menuju ke arah yang lebih baik secara finansial. The Hierophant ya. The Hierophant ini ketika dia sudah berada di jalur yang benar ya, kembali lagi kepada jalur yang benar ya, aku rasa dia akan mendapatkan bantuan ya untuk King of Pentacles, untuk mendapatkan Pentacles, mendapatkan keuangan yang cukup banyak di sini ya. Oke, itu intinya. Mungkin dia akan segera datang kepada kamu ketika dia nanti sudah menyelesaikan masalahnya ya, masalahnya secara finansial ini. Dia sudah mungkin ketika nanti dia sudah menyelesaikan hutang piutangnya dan dia sudah bisa udah bisa mandiri secara finansial ya. Maksudnya itu tetap secara finansialnya sudah baiklah, finansialnya, dia akan datang kepada kamu. Ada energi seperti itu ya. Oke, untuk kamu yang mendengar pembacaan ini ya, tapi ini untuk kamu orang yang sedang kepo dengan dia, akan yang kepo tentang dia, yang ini memikirkan apakah dia kembali ini ya, ini pesan untuk kamu, bukan pesan untuk dia ya, karena yang menontonkan kamu si yang kepo dengan dia gitu ya. Oke, di sini kamu harus apa? The Harmony ya. Kamu harus harmoni dulu dengan kehidupan kamu. Udah, untuk sekarang tuh kamu harus relax. Kamu jangan pikirkan yang aneh-aneh. Kamu harus memiliki power ya. Aku rasa di sini kamu tuh kayak udah mulai putus asa deh ya. Karena kamu orang yang biasanya orang yang berpikiran untuk akankah dia kembali, si mantan, ataupun dia orang yang telah jauh dari kamu gitu ya. Berarti orang yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa agar kalian bisa terkoneksi kembali, seperti itu kan. Jadi ada kekhawatiran, ada apa ya, ketakutan untuk kamu ya, takut dia tidak kembali, takut dia akan melupakanmu, takut dia akan pergi jauh dan ya tidak terkoneksi lagi, seperti itu. Nah, intinya di sini pesannya adalah kamu disuruh untuk harmoni, untuk seimbang, untuk balance terlebih dahulu dalam hatimu dan pikiranmu ya, serta jiwamu. Kamu harus balance, seimbang ya. Kamu harus kembali berpower lagi, kamu harus memiliki semangat kembali ya, dan harus confidence, nyaman ya, harus nyaman dengan hidupmu, dengan dirimu. Intinya ya harmoni ya, harmoni. Terus productivity ya, kamu harus produktif ya, harus produktif, harus berkarya, ataupun ya intinya kamu memiliki kesibukan lah kayak gitu ya, menghasilkan sesuatu yang lebih penting. Mungkin kamu sedang bekerja dan menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang luar biasa, apapun itu ya. Mungkin kamu bekerja atau membuat suatu produk yang luar biasa, itu akan lebih baik untukmu sekarang ya. Mungkin kamu dari bekerja ataupun intinya tidak stres ya, tidak tegang dengan situasi ini,
kamu bisa perlahan-lahan untuk melupakan situasi ini seperti itu ya, sambil menunggu dia untuk menyelesaikan masalah dia dan untuk dia kembali atau tidaknya. Oke, nanti aku akan membuat pembacaan gini. Oh, nanti aja deh ya. Nanti aku akan memikirkan tema yang lebih tepat ya. Intinya di sini untuk sekarang kamu eh harmonikan aja dulu ya situasi kamu. Oke, ada 3 kartu yang jatuh ya. Ada remembrance, ada refusing of past feeling and emotional tuh kan. Kamu harus merefuse, kamu harus apa ya? Refuse loh. Aku jadi lupa bahasa Indonesianya. Ya, intinya mengolah ya, mengolah refuse, mengganti, seperti itulah ya, mengganti, mengolah ya, intinya seperti itu. Feeling kamu di masa lalu dengan emosi kamu, maksudnya begini, kan emosi dan feeling kamu sekarang itu masih terpaut pada orang lama ini ya, pada orang ya, intinya entah mantan kamu ataupun pasangan kamu yang telah pergi jauh atau meninggalkan kamu di sini. Itu harus kamu refuse, harus kamu ganti ya, harus kamu ganti dengan keharmonian dalam kehidupanmu. Kamu harus nyaman, kamu harus relax, kamu harus ya, mungkin uh, di sini lebih tepatnya kamu jangan lagi untuk terlalu berharap pada orang ini ya. Semakin kamu berharap dengan situasi uh, yang kamu harapkan atau keinginan kamu untuk dia segera kembali, itu justru membuat kamu stagnan, justru membuat kamu akan menjadi pusing ya, dan melalaikan semua tugasmu ya, membuat kamu tidak bersemangat gitu. Maksudnya seperti itu ya. Kamu harus bisa mengolah perasaanmu, emosimu, bahkan kamu kalau bisa harus mengganti ya, mengganti perasaanmu menjadi lebih power, lebih semangat kayak gitu ya. Tuh kan, Night Wind, Face Fear, Subconscious Release, dan Healing. Ya, kamu harus hilangkan ketakutan kamu, pikiran negatif kamu, ataupun rasa ketidakmampuan kamu terhadap orang ini ya. Kamu berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpa dia, misalnya seperti itu. Kamu berpikirnya, no, kamu bisa, kamu bisa. You can do it gitu ya, kamu bisa kok, kamu bisa hidup tanpa dia. Kamu bisa apa ya, tidak ketergantungan gitu ya. Intinya di sini kamu disuruh healing dulu deh, bener kan? Healing dengan harmoni ini kan beriringan ya, ya beriringan. Kalau kamu sudah bisa healing, otomatis kamu akan harmoni. Ocean of Eternal Love, healing, creativity, and fertility itu kan. Ya udah, sekarang tuh kamu nikmati aja hidupmu, kamu harus healing, kamu harus berkreativitas, kamu harus memilih ya. Fertility itu kan seperti productivity juga ya. Sama mirip. Intinya tuh kamu harus berkarir, bukan berarti yang seperti ibu rumah tangga gitu tidak bisa berkarir, no, tidak. Kamu bisa bisa merawat anakmu, itu pun productivity ya, itu pun fertility. Maksudnya bukan beranak terus, no, bukan. Maksud aku tuh misalnya anak kamu yang umur sekian belum bisa jalan, akhirnya setahun 2 tahun ternyata sudah bisa jalan, udah bisa ngomong, udah bisa makan sendiri, itu kan atas didikan kamu ya. Jadi kamu di sini berproduktivitas ya, ada pergerakan, ada ya, intinya kamu ada produktivitas di sini ya. Seperti itu sih kalau dari pembacaan ini ya. Udah nggak usah kamu pikirkan kapan dia akan kembali, intinya ketika dia sudah stabil dan dia sudah menyelesaikan masalahnya, ada kemungkinan dia akan kembali kepadamu. Ya, seperti itu, karena di sini masih ada the lovers ya, kalian masih terpaut perasaan ya, atau cinta, yang sama-sama saling cinta gitu. Oke, healing, intinya itu ya, healing dan harmoni. Untuk sekarang tuh perbaiki perasaan dan emosional kamu agar kamu berpower lagi, agar kamu
berproduktif lagi. Seperti itu ya. Oke, untuk zodiak yang mungkin terpaut dalam pembacaan ini ataupun ini zodiak dari si dia, orang yang telah pergi meninggalkan kamu di sini, itu ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, kemudian ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Ada energi yang paling kuat, ada Taurus di sini ya. Kemudian ada Gemini. Ya, ada Gemini. Oke, energi kamu di sini memang sangat terburu-buru ya. Jadi makanya kamu sulit untuk healing dan harmoni ini. Ya, aku ngerasa gitu sih. Jadi ya udah deh. Itu intinya itu ya. Kamu harus sabar ya, harus ikhlas, sabar ikhlas. Jalani aja untuk hidupmu sekarang ya. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.